wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi di pertemuan 3, yaitu tentang komunikasi organisasi dan lintas budaya. Perkenalkan, nama saya Nursia. Di sini saya tidak hanya sendiri. Ada beberapa rekan saya yang diantaranya ada Ismail Wijoyo, Fajri Alfa Fajriya, Jauhar Ramdana, dan yang terakhir ada Aisyah Fikri. Maka dari itu kita langsung saja ke penjelasannya. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Komunikasi organisasi merupakan hubungan komunikasi yang baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lainnya, antara manajer dengan karyawan, antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pentingnya pola komunikasi dalam organisasi perlu dilakukan dengan sistem yang baik dan benar dalam berorganisasi, di mana kegiatan dalam perusahaan tidak hanya hubungan antara atasan dengan karyawan, tetapi secara sistem penerapan komunikasi organisasi dalam penciptaan gagasan itu sangat penting, sehingga dapat terjalin hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin pola komunikasi. Di antaranya yang pertama ada pola komunikasi dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir ke bawah, yaitu dari manajer ke karyawan. Lalu ada komunikasi dari bawah ke atas, merupakan komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer. Lalu ada komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antara semua karyawan di tingkat organisasi yang sama. Lalu ada komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan dalam pekerjaan. Lalu ada komunikasi informal, komunikasi yang cenderung luas, fleksibel, dan sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat-saat istirahat pekerjaan. Mengelola komunikasi organisasi. 1. Penanganan pesan-pesan rutin, yaitu mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, melatih tugas. 2. Penanganan krisis komunikasi, yaitu siapkan tim yang terampil dan cekatan dalam menangani krisis. Usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Ceritakan suatu kejadian menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga dalam tindakan. Bentuk komunikasi organisasi. 1. Rapat. Rapat merupakan tempat komunikasi utama yang dapat dilaksanakan di ruang konferensi informal atau melalui internet sebagai rapat virtual. Untuk membuat rapat lebih produktif, ada 4 tugas persiapan, yaitu putuskan tujuan rapat, pilih partisipasi yang ikut rapat, pilih waktu dan fasilitas, tetapkan agenda. 2. Memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan rapat dengan sukses, yaitu jaga agar rapat tetap pada jalurnya, ikuti aturan yang disepakati, mendorong berpartisipasi secara aktif, menutup dengan efektif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Fajri. Keterampilan dan meningkatkan komunikasi. Keterampilan mendengarkan penting dimiliki untuk bisa berkomunikasi dengan efektif kepada banyak orang, saat mampu memberikan empati kepada orang lain, dan juga dapat menyiapkan organisasi akan peluang-peluang inovasi dan memungkinkan organisasi untuk mengelola tumbuhnya aneka ragam dalam angkatan kerja dan para pelanggan yang dilayani perusahaan. Meningkatkan komunikasi organisasi dapat membangun hubungan yang baik antar pekerja. Hubungan yang baik didapatkan dari komunikasi yang baik. Keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis dalam organisasi adalah seperti membaca, mendengar, membuat percakapan menarik, berdiskusi dengan kelompok, berpidato, berprestasi, dan menulis surat atau laporan. Di sini kita akan membahas dalam komunikasi organisasi juga terdapat beberapa hambatan. Di antaranya yang pertama ada hambatan organisasi, yaitu ada tingkatan hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi. Yang kedua, ada hambatan antar pribadi, yaitu ada mendengar apa yang kita ingin dengar, lalu ada mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui, dan juga menilai sumber.
Ya, dengan saya Jaka Tarandona. Di sini saya akan membahas seputar komunikasi bisnis lintas budaya. Apa sih komunikasi bisnis lintas budaya itu? Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dalam memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, dan negara. Lalu di sini ada pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting karena untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini, di mana era yang ditandai dengan meluasnya produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi, sehingga menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa. Lalu di sini ada beberapa komponen budaya, diantaranya yang pertama ada kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah teman-teman yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi. Yang kedua di sini ada kebudayaan non material. Kebudayaan non material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Yang ketiga ada lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Yang keempat ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. Yang kelima di sini ada estetika, berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, drama, dan tari-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Dan di sini yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah bagi negara memiliki perbedaan sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Fitri. Tingkatan komunikasi budaya menurut Murphy van Hildebrand dalam dunia praktis. 1. Formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal itu bersifat formal atau resmi. 2. Informal. Pada tingkatan ini, budaya diteruskan oleh satu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipakai, dan apa yang digunakan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu digunakan. 3. Teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat penjelasan yang logis mengapa suatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Pada tingkatan teknis, aturan-aturan secara logis dan tepat. Keterampilan komunikasi antar budaya. 1. Mempelajari budaya-budaya dan bahasa-bahasa lain. 2. Menghargai preferensi gaya. 3. Menggunakan interpreter, penerjemah, dan peranti lunak terjemah. 4. Membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita. 5. Mendengarkan dengan seksama. Dan yang terakhir 6. Menulis dan berbicara dengan jelas. Komunikasi dengan orang budaya asing. 1. Nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial mempengaruhi tindakan seseorang, dan nilai-nilai sosial di berbagai tempat, daerah, negara cenderung berbeda-beda. 2. Peran dan status. Budaya menuntut peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Yang ketiga, konsep waktu. Sebagian besar negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Untuk menghemat waktu, para eksekutif Amerika Serikat dan Jerman membuat rencana bisnis secara efisien dengan memusatkan perhatian pada tugas tertentu dan pada periode tertentu.
Dan yang terakhir 4, konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangatlah ditentukan oleh konteks budaya.